2 Korintus 18 sampai Yang tidak baca 21. tolong mute-kan dulu. Yang lain, silakan Jaja. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Tahan dulu. Dalam Tahan dulu. Sebab itu Allah menasihati kamu melalui kami. Dengar itu Petronella, karena itu imam-imam punya tugas di situ. Sebagai agen, sebagai pelayan pendamaian. Berdamailah dengan Allah melalui kami. Seolah-olah Yesus Allah menasihati kalian melalui kami. Bantu dulu, paragraf itu penting sekali, ayat itu diulang. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Begitu Petronella. Jadi jangan lupa. Kenapa? Karena kapasitas kemanusiaan itu terbatas. Yang kadang yang tidak bisa diselesaikan oleh perasaan, kita minta bagian kognitif kita yang untuk menyelesaikan. Kadang antara kepala dan hati tidak bisa menyelesaikan sebuah perkara, kita butuh kapasitas iman. Kalau hanya membutuhkan kapasitas emosi dan kapasitas kognitif, cara berpikir, maka kita hanya terbatas sebagai makhluk duniawi, makhluk hidup. Tetapi karena engkau beriman, maka juga di situ ada unsur ketiga, kapasitas iman. Disitulah yang engkau harus gunakan. Dan Tuhan mempercayakan para pelayan ini. Para pelayan di dalam 2 Korintus yang sama, bab 3 turun ke bab 3, JJ, ayat 5 dan 6. Yang dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk mendamaikan itu. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tahan dulu. Tidak. Tahan dulu. Kalau dari mempertimbangkan diri kami sendiri, kami tidak mampu itu. Kami hanya sebagai manusia lemah, berdosa seperti kalian. Tapi lanjut. Sekalipun tidak, kata Santo Paulus. Lanjut. Tidak. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tahan dulu. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Karena apa? Lanjut. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Karena itu Yohanes 20 ayat 22-23. Injil Yohanes 20, 22-23. Terimalah Roh Kudus. Untuk apa? Tugas mulia di situ. Yohanes 20, 22-23. 23. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu tugas untuk mendamaikan. Petronella, jangan lupa ketemu Pastor Proki, ceritakan situasimu juga, supaya engkau juga mendapatkan pendampingan spiritual.
bukan hanya psiko dari psikiater atau psikolog, tetapi juga pendampingan spiritual dari gembalamu yang terdekat di Fluid situ. Oke? Petronella. Petronella. 2. Petronella. 3. Halo, dengar saya nggak ya? Mungkin dia nggak tahu. Petronella masih mute ya. Iya, Pater. Ini si Silas ini kenapa ya Silas ini? Saya ada buat apa dengan nenek moyang? Petronella, Iya, Pater. engkau dengar tadi penjelasan atau engkau tidak dengar? Dengar. Karena itu engkau pergi ke Romo di sana, oke? Iya, waktu itu saya sempat ketemu dengan Pater. Saya menceritakan sedikit sih, cuman mungkin untuk langkah pertama itu mungkin katanya mengampuni seperti itu kan saya ceritakan sedikit ada luka batin gitu katanya. Apa namanya, mengampuni adalah bisa mengobati luka batinmu katanya seperti itu. Jadi ya mungkin saya dengan itu tuh pelajaran juga buat saya Pater, ya mungkin dengan begitu saya bisa sedikit bukan melupakan ya, belajar memaafkan gitu Pater. Petronella, pertanyaan untuk engkau. Kalau engkau dihadapkan ke dalam dua opsi yang harus kau pilih satu atau duanya, apa yang engkau harus pilih? Mencintai atau dicintai? Dicintai. Bisa tanya sedikit kah dari jawabanmu ini? Bisa. Engkau memberikan saya hak untuk bertanya atau tidak usah di sini? Boleh sih, boleh. Oke, boleh. Oke. Terima kasih untuk kejujuran. Ketika seseorang memilih untuk dari jawaban itu, ketika seseorang memilih dicintai, ada sesuatu yang kosong di belakang. Engkau juga didiagnostik sedikit tentang kesepian. Ada kesepian. Saya tidak bisa mute-kan si Severinus, turunkan dulu, tolong. Mengganggu sekali ya. Iya Pater, ada kesepian. Oke. Kesepian itu bagian dari penyakit sekarang. Kesepian itu bukan karena engkau sendiri, tetapi engkau berada dengan banyak orang, tetapi selalu merasa sendiri. Betul. Dari perasaan seperti ini, maka yang kita butuh adalah diisi. Makanya tadi engkau sangat jujur jawabanmu, saya mau dicintai. Tapi kenapa dicintai? Engkau lihat botol ini. Ya. Kalau kau kasih keluar semua dia punya air, apa yang terjadi? Kosong. Kosong. Pertanyaan saya, jawaban saya memilih untuk dicintai karena engkau punya pengalaman masa lalu memberikan semua, mencintai sampai paling ekstrim, tapi engkau tidak dapat apa-apa. Mungkin ada di antaranya ya, seperti itu. Tidak usah jujur di sini, tidak. Sekarang posisi Petronella, sekarang posisi sudah kosong kan? Iya betul. Yesus bilang, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Iya betul. Oke. Sekarang botol sudah kosong ini, Petro. Ya. Botol ini kalau engkau botol kosong, botol apa? Aqua. Berapa harganya kalau botol kosong? Tidak ada harganya, mungkin
dibuang. 1 kilo baru ada harganya. Tidak ada harga. Kalau botol kosong ini, kalau angin datang, apa yang terjadi? Tumbang, jatuh. Jatuh dan dibawa kemana-mana, terserah angin itu. Dalam posisi ini, pengalaman pribadimu Petronella, engkau gampang diombang-ambingkan? Gampang diombang-ambing. Dalam posisi ketika engkau kosong, tidak ada apapun yang di dalam. Saya apa ya yang sakit kemarin itu ya, Pater? Atau bagaimana? Pertanyaan begini. Ketika engkau mengalami situasi di mana kecemasan tingkat tinggi, kecurigaan pun kepada apapun, kepada siapapun juga meningkat. Kalau kecurigaan sih tidak, hanya apa ya? Takut aja, takut cemas. Kayak mungkin kalau suami di luar belum pulang, kayak Nona, kecemasan berlebih. contohnya begini. Melihat, Contohnya, kalau orang lewat pikir takut saya dicuri, takut nanti dirampok. Kalau dia begini, maksudnya seperti itu. Iya, itu yang kita namakan tingkat kecurigaannya tinggi juga terhadap segala sesuatu. Engkau pasti curiga. Mereka akan buat saya hancur. Mereka akan buat saya seperti ini. Mereka akan. Engkau pakai headset kah? Tidak. Banyak keras-keras. Jadi seperti itu ya. Tingkat kecemasan juga ditambah dengan kecurigaan. Lihat orang lewat, takut nanti orang ini buat saya jahat seperti itu. Seperti ini. Ini seperti ini. Ini curiga sampai dengan orang tua kita sendiri. Yang paling dekat dengan sendiri kita curiga. Betul, Pater, itu. Saya kadang-kadang kalau mau masak pun lihat pisau, begitu anak saya lewat, saya langsung teriak, awas itu, awas nanti itu kena badan kamu luka, seperti itu. Dari kecurigaan ini karena ada ketidakamanan, bukan nyaman ya, ketidakamanan dengan diri kita sendiri. Oke. Dalam yang kedua dalam Spanyol namanya inseguridad, dengan diri sendiri. Oke. Karena kita mulai dari sini. Engkau sudah kosong. Botol ini akan punya identitas tergantung daripada apa yang kau isi. Kalau kau isi sampah, botol ini akan jadi apa? Sampah. Tempat sampah. Akan jadi sampah, iya betul, tempat sampah. Botolnya belum tentu sampah, tetapi jadi tempat sampah. Kalau engkau cuci kembali dan engkau isi makanan, maka botol ini akan menjadi tempat makanan. Kalau engkau isi kembali, cuci dan bersih, kau isi dengan emas dan barang berharga, maka di sini akan menjadi tempat emas. Jadi identitas dari botol ini bukan karena botolnya, tetapi karena apa yang diisi di dalam. Karena itu hati-hati dalam posisi seperti ini. Ketika engkau mengisi sesuatu di dalam itu. Karena itu tadi saya anjurkan, buatlah pendampingan spiritual. Supaya engkau terima dari pastor prokimu, dari imam-imammu yang terdekat di situ. Hal yang positif, hal spiritual. Dalam pengertian itu. Jadi karena itu, ingat baik-baik. Pertanyaan belum selesai. Ketika engkau mengatakan saya memilih untuk dicintai, pertanyaan saya di sini akan berlanjut. Berapa kali dalam dirimu engkau merasa benar-benar dicintai, dihargai oleh dirimu sendiri? Kadang saya merasa tidak mencintai diri saya sendiri, Pater. Nggak ada, Romo. Kau. Biar tidak apa. Petronella tidak apa. Ini Romo, jadi santai saja. Suami tidak. Ini penting untuk pendampingan untuk kalian berdua. Karena inilah ada persoalan ada di sini. Itu ada berhubungan juga dengan pertanyaan saya. Ketika engkau masih kecil di rumah, orang tuamu kadang membandingkan dirimu dengan saudara-saudari yang lain? Membandingkan, ya seperti itu ada. Dan engkau merasa inferior? Pasti. Pelan-pelan ya, karena itu memang selalu ada. Iya betul, Pater. Itu hartanya suamimu di situ namanya siapa? Yosep, Romo, Yosep. Jaramu Yosep. palsu ini orang Manggarai, Pater, yang waktu itu tuh. Yosep, ketika engkau Ya, melihat Romo. kau istri pertama kali, kau bilang cantik atau jelek di situ? Jelek.
Banyak rasa Romo. Oke, jadi membongkarmu itu sebuah misteri. Jadi ternyata adik kaya dari kecil mungkin dia dibandingkan dengan kakaknya, prestasi dari adiknya, kakaknya buat lebih baik dari dia. Jadi ini akumulasi pelan-pelan menghilangkan nanti pelan-pelan juga akan mereduksi sedikit yang kita namakan itu autoestima, rasa percaya diri. Saya mau tanya, dari 1 sampai 10, engkau punya autoestima atau rasa percaya dirinya ada di mana? Dari 1 sampai 10. 4 saja. Berapa kali engkau mengatakan di cermin, saya ini cantik? Dan berapa kali engkau mengatakan di cermin, saya ini ada yang kurang? Mungkin lebih ke banyak yang kurangnya ya Pater. Iya. Sekarang saya sudah mengerti. Karena itu saya pikir, mulailah dengan mengisi sesuatu di dalam kehidupanmu yang membuat engkau mengidentifikasikan diri dengan itu. Begini, ada 2 binatang. Satunya nama lalat, dia katakan kepada lebah, lebah, dunia ini penuh dengan sampah. Dan lebah bilang, dunia ini penuh dengan bunga dan madu. Karena lalat datang dan pergi ke sampah, maka dia akan menceritakan bahwa dunia ini penuh dengan sampah. Lebah akan menceritakan madu dan bunga karena dia pergi ke sana. Jadi kita adalah dari mana kita datang dan kemana kita pergi. Petro, Nela dan suami Yosef, identitas kita juga akan dipengaruhi dengan tempat, isi, dengan siapa kita bergaul. Kemana kita pergi tempatnya, apa yang kita depositkan dalam hidup, dan dengan siapa kita bergaul dalam hidup. Oke? Iya Pater, sedikit ini ya, perasaan saya, apa yang saya rasakan itu Pater, saya tuh merasa itu yang tadi tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu karena apa ya? Kayak merasa tuh di mata orang tuh saya tuh kurang seperti itu. Kayak kesempurnaan saya tuh memang nggak ada gitu. Padahal menurut saya udah sempurna Romo. Ih kau Iyalah, kau harus jujur. dulu sebentar, ini kan beda konsep. Oke, Petronella. Ingat bahwa apa yang orang katakan tentang dirimu. Saya pikir di sini juga engkau mengharap, karena engkau tadi memilih dicintai, maka engkau mengharapkan bahwa identitas dirimu dideterminasikan, ditentukan oleh orang lain. Bahwa engkau cantik atau tidak cantik. Saya pikir error besar di sini. Apa yang orang lain katakan tentang dirimu adalah opini mereka. Tetapi apa yang kau katakan tentang dirimu sendiri adalah keputusanmu. Saya pikir ini penting juga harus dilihat, oke? Jangan menggantungkan identitasmu kepada orang lain. Karena itu nanti kita lihat namanya dependensi atau ketergantungan emosional. Sedangkan engkau adalah dunia yang tersendiri. Sebuah misteri yang harus didalami yang pertama oleh dirimu sendiri. Makanya tidak seorang pun mengenal lebih baik daripada dirinya sendiri. Mulai dari sekarang, Nona, engkau bangun tidur, lihat cermin, bilang, ih ternyata saya selama ini nih, cantik, macam begitu. Begitu. Bertersenyumlah. Soalnya saya kalau dengan bangun dirimu tidur sendiri. pasti di samping tempat masak itu kan, karena pagi-pagi saya harus masak. Pasti ada cermin, tapi saya nggak pernah bercermin. Tapi Saya tuh orang yang jarang. jangan pernah bercermin di air keruh, maka engkau akan melihat keruh wajahmu, oke? Belajarlah dari air. Betul. Kalau air yang berlumpur ya, kalau kita goyang airnya itu yang berlumpur itu, maka air jadi hitam. Oke? Jadi keruh. Tetapi butuh waktu, tenangkan air itu. Tenangkan dan berilah spasinya untuk dia
supaya lumpur-lumpur kembali mengendap di bawah dan yang di atas itu bening. Kadang kita tidak menghargai proses karena kita hidup di dalam dunia instan. Semua mie instan, makanan instan, hot dog, semua dan 5 menit sudah ada semua, tidak. Justru proses itu, pertumbuhan itu seperti benih. Kita tanam dan tunggu, pupuk, siram supaya pelan-pelan dia jadi pohon. Banyak orang tidak mau menghargai waktu. Ketika engkau bertanya dengan seorang Protestan, contoh kecil, mana ayatnya? Mana ayatnya? Begitu. Kalau kita tanya balik, mereka tidak mau jawab. Kan jadi lucu. Contoh hal kecil. Karena itu saya pikir, kembalilah kepada dirimu sendiri. Ketika engkau bercermin Petronella di dapur, yang kau lihat adalah wajahmu, bukan wajah Yosef, bukan wajah suami, wajah. Dan engkau harus bertanya, wajah inilah yang harus saya Rawat. buat apa? Yang engkau menatap sendiri wajahmu. Berapa kali kita punya waktu untuk diri kita sendiri? Oke, berapa kali engkau merasa bahwa engkau sungguh dicintai, dikagumi, dihargai, disayang oleh dirimu sendiri? Jadi mulai dari sekarang jangan tunggu Yosef bilang kau cantik. Buatlah sesuatu untuk dirimu sendiri. Iya Pater, saya itu kadang selalu merasakan kekurangan saya sendiri. Mungkin dalam hal saya kan sudah punya anak remaja, punya anak yang kecil juga umur 7 tahun, yang besar 17 tahun. Jadi kadang saya merasa di saat anak saya yang besar mungkin seperti ini, begini-begini, saya merasa kok saya itu sebagai orang tua tuh mungkin kayak tidak bisa kayak merasa gagal gitu. Kadang bertanya sendiri gitu, kayak merasa saya tuh tidak ada apa-apanya gitu Pater. Itu yang mungkin percaya diri dalam hal mendidik gitu. Nggak percaya diri juga dalam arti kok saya kayaknya nggak ada baik-baiknya gitu. Yang pertama bukan karena suamimu, anakmu tidak baik. Yang pertama engkau harus memeriksa dirimu. Ini penting sekali, oke? Baik, Pater. Yang pertama, hati-hati dengan yang kau pikirkan. Nama dari botol ini bergantung kepada apa yang kau isi di dalamnya. Yang kedua, nama dari botol ini bergantung kepada tempat. Harganya bergantung kepada tempat. Botol ini di toko kecil berapa, yang sama ini di restoran berapa, di hotel berapa, di airport berapa, tergantung tempat. Ketika kekosongan melanda diri kita, hati kita bisa cari tempat-tempat. Kadang tempat itu tidak membuat kita makin berharga, melainkan makin terporot. Makin ke bawah, bukannya makin ke atas. Bukannya makin baik, tetapi makin kurang baik. Karena tempat juga menentukan harga kita, kualitas kita. Yang ketiga, katakanlah kepada saya dengan siapa kamu bergaul, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Tapi untuk semuanya itu harus menyadari bahwa kita tidak baik dengan diri kita sendiri. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Tetapi ketika contohnya nih, kita mau perbaiki, kita bantu orang untuk perbaiki kita, membantu kita untuk menampingi perbaikan kita. Tetapi contohnya, sudah tahu bahwa kita punya persoalan hidup seperti ini. Kita bergaul dengan tukang gosip, ya kita pasti akan jadi tukang gosip. Betul. Kalau kita bergaul dengan tukang mabuk untuk menghilangkan luka yang ada, untuk menghilangkan ingatan yang menyakitkan, kita bergaul dengan tukang mabuk, ya pastilah kita jadi akan tukang mabuk. Oh saya marah dengan suami, saya marah dengan istri. Lebih saya pergi ke kasino tempat judi, ya kita pasti pasti menjadi penjudi. Harta hilang, waktu untuk anak istri hilang. Kita bergaul dengan itu juga. Makanya Katolik jangan terlalu rajin kunjung room-room
yang bukannya untuk mengajar tapi untuk menghakimi dan menggosip. Kalian akan menjadi juga paling kurang ajar tukang gosip dalam hidup. Oke, Iya, baik Pater. begitu. Oke, terima kasih. Pater, boleh suami saya tambahin dikit sedikit, katanya ada yang mau ditanyakan. Kan urusan nu. Lah, Nana, tapi kan Nana tadi yang mau nanya. Ay, sudahlah. Selamat malam Romo. Yo, Eh, Oh iya, dari paroki udah. udah kan satu paroki. Iya, iya. kalian Ini dua Romo. suami istri, satunya di Priuk, satunya di Panci. Ini Romo, saya mau minta pendapatnya Romo soal istri saya tuh kalau apa tiap hari tuh di sekolah tuh suka musingin dirinya sendiri ngurusin anak orang yang orang tuanya kurang perhatian sama anak-anaknya gitu Romo. Saya sangat mendukung itu karena pengalaman saya ketika saya punya masalah, saya pergi mendengarkan orang yang bermasalah. Itu juga sangat membantu. Jangan lupa anakmu sendiri. Jangan lupa suamimu, Petronella. Tidak. Anak saya aman, Pater. Cuman yang jadi beban suami saya itu karena apa? Anak yang saya perhatikan di sekolah, anak yang saya bawa pulang ke rumah bareng dengan anak saya, macam tidak peduli, bukan tidak peduli, pasti peduli. Cuman macam udah ketergantungan seperti itu, Pater. Kan Oke. mungkin Ini juga awal-awalnya yang saya harus bilang, engkau perhatikan. Engkau tidak boleh bawa ke rumahmu apa yang harus orang tua dari anak itu bertanggung jawab. Saya pikir tadi hanya di sekolah. Tapi engkau, Petronella, engkau tidak boleh membawa ke rumahmu yang bukan anakmu. Orang lain yang harus mendidik anakmu. Engkau guru ya, Petronella? orang tua biasa aja, hanya kadang kan saya bantu dia punya mungkin PR gitu seperti itu, karena dia tuh mungkin ada kesulitan membaca, kesulitan mengerjakan PR seperti itu. Jadi Yang kau saya harus pikir bantu adalah orang tuanya, bukan anaknya. bantu bagaimana, Pater? Bantu nasihatin orang tuanya. Aduh sudah, Pater, justru itu, Pater, saya sudah mungkin dengan marah, dengan emosi, dengan yang baik-baik. Kalau Ternyata begitu, tidak juga. engkau Ya, jangan Pater. ambil tanggung jawab yang bukan kau punya tanggung jawab. Air. Nana, Mulai Oh, besok baik, jangan bawa ke rumahmu bukan yang bukan anakmu. Tapi kalau dia datang sendiri, Pater, Kalau dia datang sendiri oke lah, tapi kau jangan dulu ya. Kirim ya anakmu ke sini juga tidak boleh. Itu bukan anakmu. tidak, dia datang sendiri dengan sendirinya. Memang jadi ada satu kebiasaan dia kalau ada PR minta bantu seperti itu. Dia datang sendiri, bukan kami yang minta gitu. Tapi kan harusnya itu tanggung jawab orang tuanya. Ya, dengar dulu. Oke, ini juga yang kau harus perhatikan ya. Ya makanya saya bilang yang perlu dibantu bukan anaknya, orang tuanya supaya bisa didik anaknya. Tapi kalau itu kan udah saya sampaikan, ada kekurangan anaknya di sini seperti itu. Jadi yang suami Tapi karena, oke, saya engkau membiasakan itu. Jangan sampai engkau pernah mengeluarkan pernyataan. Kalau ada PR butuh sesuatu datang ya. Oh enggak begitu, enggak pernah ada pernyataan seperti itu. Cuman yang suami saya kadang tidak suka gitu. Ini bukan hanya 1-2 anak, Pater. Jadi ada beberapa anak gitu. Sementara orang tuanya itu alasan aduh ngantuk, aduh saya kerja, aduh saya bla 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 seperti itu. Jadi macam anak yang suami saya tidak suka tuh kenapa tidak ada kekhawatiran saat anak pulang sekolah seperti itu. Tapi saya melihat dari segi positif itu untuk engkau. Masalah terbesar dalam diri adalah merasa tidak berguna. Iya betul.
Berapa kali engkau merasa diri bahwa engkau tidak berguna, Petronella? Sering. Makanya saya sering. bilang membantu anak-anak seperti itu juga akan membantu engkau merasa diri sangat berguna dalam hidup. Karena saya pikirin salah satu terapi. Semoga Yosef lebih mengerti itu. Tetapi bantuan untuk terapi tidak menghasilkan ketergantungan kepada engkau. Ini juga engkau harus perhatikan begitu, oke? Apa yang engkau harus bisa lihat bahwa tidak bisa datang kapan saja. Ada hari di mana engkau bisa membantu, contohnya setiap hari Rabu atau setiap hari Jumat. Itu juga buka spasi untuk mereka. Kalau setiap hari mereka akan datang, nanti juga engkau akan kehilangan waktumu untuk anakmu dan untuk suamimu, oke? Untuk dirimu sendiri maksud saya. Karena itu jangan tiap hari datang, nanti nggak enak lagi. Karena ada garis privasi antara engkau, suami, dan kedua anakmu. Waktu dan semuanya. Terkadang ya itu pater saya itu kadang bagaimana ya? Di sisi lain saya emosi dengan orang tuanya. Di sisi lain pun saya kayak macam nggak tega gitu karena pikir, aduh kalau anak saya di posisi itu mungkin bagaimana seperti itu, pater. Saya bisa mengerti itu. Tetapi engkau juga tidak akan mendidik orang tua mereka untuk bertanggung jawab. Ini yang saya maksudkan. Karena itu engkau tidak bisa terima datang setiap saat dan bilang hari Rabu atau hari Jumat. Pilih salah satu di mana bisa bergaul. Itu juga akan membantu anakmu untuk bergaul, untuk membuka spasi sosialnya. Tetapi di situ makin takut nanti jadi Yosef, persoalan nanti dengan Yosef. Dia mau datang punya waktu privasi dengan engkau, dengan anak-anakmu, nanti terganggu karena ada kunjung hampir tiap hari dari anak-anak itu. Iya. Oke. Iya, pater. Mungkin cukup ya, pater. Terima kasih banyak untuk masukannya, untuk ilmunya. Semoga saya mungkin bisa merasa saya ini berharga, bahwa saya itu baik, bahwa saya itu memang ada sisi positifnya juga seperti itu. Engkau sangat baik dan Tuhan menciptakan semua dan Tuhan melihat semua baik adanya. Oke, engkau tuh baik. Oke. Contohnya begini, makanan itu baik, tetapi kalau berlebihan, makanya makanan itu jadi tidak baik dalam dirimu. Oke? Baik, pater. Begitu. Minuman itu baik, tetapi ketika banyak, maka minuman, contohnya air, saya minum pakai selang tiap detik, tidak baik bagi saya, bagi saya punya kesehatan. Itu yang kau perhatikan. Ketika kepada Yesus dikatakan, ibumu dan saudaramu datang mencari engkau. Lalu kata Yesus, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudara? Mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Sekarang yang kau harus buat adalah lakukanlah apa yang telah kau dengar, oke? Baik, pater. Jangan besok lupa lagi. Kadang kan saya kadang ada rasa tidak enak gitu kalau anak udah di depan pintu gitu. Maksudnya engkau buat jadwal hari ini atau hari ini, itu juga ketegasan dari dirimu sendiri juga. Oke? Saya tahu bahwa semua kalau ditanyakan hal yang sama kepada saya tidak mungkin akan tolak karena saya selalu bekerja dengan anak-anak. Iya betul, pater. Karena saya juga dari kecil untuk menari dengan mereka, untuk buat dinamika dengan mereka, itu bagi saya sebuah kebahagiaan. Betul, pater. Saya juga karena dulu kan adik saya banyak ya. Karena walaupun tanpa keluar di rumah pun mama saya kan anaknya banyak, ada 13. Jadi saya itu selalu dikelilingi adik-adik, belum lagi ponakan. Jadi hidup saya itu dunianya anak-anak. Jadi begitu saya punya anak pun ada lagi anak orang seperti itu, pater. Ada lagi anak gede. Oke, saya sangat mengerti, tetapi engkau juga harus membantu orang tua sebelah membuka matanya dengan cara seperti apa? Ketika engkau mengatakan hanya hari Rabu saya bisa terima kalian, atau hanya hari Jumat saya bisa terima kalian, ketegasan seperti itu juga akan membantu. Berilah pesan, nah mulai minggu depan hanya hari Rabu saya bisa melayani, begitu. Oh, baik, pater. Oke.
Eh, iya Pater, terima kasih banyak Pater untuk pejangannya, ilmunya. Saya akan belajar, bukan saya mau, tapi saya akan belajar menerapkan bahwa saya ini berguna, bahwa saya ini baik gitu. Jadi supaya mungkin timbul kepercayaan diri saya gitu. Yang selama ini saya tuh kadang merasa ya selalu minder, selalu nggak percaya diri seperti itu.